Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPS 3. Ya, pada pertemuan kedua kali ini kita bertemu lagi, meskipun belum bisa tatap-tatapan muka ya. Jadi kalian harus bersabar belajar di rumah karena masa pandemi ini memang walaupun new normal, tapi sekarang semakin meledak. Jadi semakin banyak yang terkena dampak COVID-19 ya kan. So, jadi kalian baik-baik di rumah dan jangan repotin orang tua. Nah, oke. Untuk pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu keadaan ya nyaman, tentram, damai. Ya. Untuk sejarah peminatan, ya ini kita lanjutkan dari pembahasannya kemarin langsung saja karena nanti kalau durasinya terlalu lama nanti kalian kasihan kuotanya akan termakan banyak. Jadi kita cukup singkat saja. Kemarin kita sudah membahas di bab 1 kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dengan berbagai kerangka materi yang sudah saya berikan. Nah, sekarang kita bahas, kemarin kan sudah kita bahas tentang konsep ruang dan waktu, ya kan? Nah, ini dia draftnya kemarin. Nah, sebagai pengingat saja. Nah, selanjutnya adalah mengenai kedudukan manusia dalam sejarah. Jadi manusia dalam sejarah itu mempunyai kedudukan. Bukan berarti duduk di kursi ya, tapi artinya mempunyai peranan. Nah, tentu saja kalian juga punya peranan sebagai siswa, sebagai anak ya kan kalau di rumah, kalau lagi sekolah sebagai siswa. Nah, kalian sedang membuat sejarah untuk diri kalian sendiri. Nah, makanya kalian punya kedudukan dalam sejarah. Yang pertama adalah manusia sebagai objeknya. Kok bisa objek? Nah, karena sejarah itu pasti bercerita tentang manusia di dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, apa enek sejarah di ruang merantui ruang karo rantai waktu. Pasti harus ada ruang dan waktu. Oh, ndek wingi pengajian, sing ngisi sapa? Aja ngasih lali gitu. Nah, itu perlu diingat. Nah, isinya yang penting. Kalau yang ngisi nggak usah diingat-ingat nggak apa-apa. Ya. Yang penting ilmunya kita ambil ya kan. Nah, jadi itu sejarah. Pengajian di mana, kapan, itu penting. Kemudian objek sejarah menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu. Maksudnya bagaimana? Nah, manusia sebagai objek itu menunjukkan bentuk perubahan. Jadi bareng ngrungokne pengajian, oh iya berarti aku nek ngene iki kleru. Terus akhirnya berubah. Entuk hidayah. Syukur-syukur kuwi. Tapi sosok hidayah kuwi angel entuk ya. Jadi perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu itu berubah. Jadi ndek wingi ngene, saiki ngene, sesuk ngene. Dan orang lain tidak perlu tahu prosesnya, mesti mereka hanya melihat hasilnya saja. Gur nonton manis tok, pahite ra gelem nonton. Kemudian yang kedua, manusia sebagai subjek. Kalau tadi objek sejarah, sekarang sebagai subjek. Oh. Maksudnya gimana? Subjek, just koyo nek kalimat ada subjek, ada objek, ada predikat. Tapi manusia ini bisa jadi objek, bisa jadi subjek. Manusia berperan sebagai pelaku sejarah. Nah, kalian pelaku sejarah. Coba, setiap 100 tahun pasti ada pandemi. Mbuh kuwi gawe-gawean, apa kuwi memang alami penyakit, kita nggak tahu ya. Urusan kono, urusan kita hanya menjalani hidup ini di jalan Allah lillahi ta'ala. Nah, jadi bersyukurlah kita bisa melihat atau mengalami pandemi ini dalam hidup kita. Padahal kita tidak berharap untuk bisa seperti ini. Siapa sih yang menduga kalau pandemi COVID-19 itu bisa sampai seperti ini? Jadi
ya kita positive thinking, memperkuat imun diri, ya, jangan lupa makan dan minum air putih yang cukup. Jangan malas-malasan, ya. Pokoknya semangat. Pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Nah, ini saya kasih tugas kalian mencari sejarah di daerah kalian, mungkin kalian akan mencari orang yang paling tua. Sing wis tuwek ngono. Mbok tekoni tentang sejarah, misalnya sejarah desone atau itu kalian akan bisa melihat secara langsung bahwasanya itu orang yang melakukan sejarah atau tidak. Selanjutnya, manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Sekarang kita klik ini ya, konsep perubahan dan keberlanjutan. Nah, kehidupan manusia diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Wes berubah, tapi ya tetap kan lanjut. Bukan berarti ketika kamu sudah berubah, berhenti begitu saja. Ada keberlanjutan. Ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Maksud dari perubahan itu, karo wingi iki aku wis beda. Ora padha kaya aku sing wingi. Nah, tapi kalau keberlanjutan, perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Jadi keberlanjutan ini wujud, bentuk dari proses perkembangan. Nek berubah kan berubah. Nek berlanjut ini wujudnya, bentuknya. Nah, gitu. Nah, perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan. Apa saja ketiga faktor tersebut? Cekidot. Nah, faktor internal, dinamika penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi. Wah, ini perubahannya sangat besar dalam faktor internal. Kemudian ada faktor eksternal, lingkungan fisik, peperangan, pengaruh budaya asing. Kemudian ada faktor penghambat, perkembangan ilmu pengetahuan terhambat, sikap tradisional masyarakat, kepentingan yang tertanam kuat, hambatan ideologis, adat dan kebiasaan. Nah, jadi ketiga faktor ini sangat mempengaruhi perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Kalau nanti tidak paham, silahkan ditanyakan melalui WA pribadi atau WA grup. Nah, jadi nanti supaya bisa lebih jelas. Nah, sebentar, saya lihat dulu ini sampai di mana tadi. Sebentar, ya, salah ngeklik. Kalau nanti terlalu banyak, malah kalian pusing. Oh ya, ini sudah sampai slide 7 ya. Nah, untuk materinya cukup sekian dulu. Ya. Nah, bahwasanya tadi kita sudah membahas mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dan manusia sebagai objek dan subjek sejarah. Ya, jadi kesimpulannya adalah kita sudah mempelajari manusia sebagai objek sejarah dan manusia sebagai subjek sejarah dan konsep perubahan dan keberlanjutan. Nah. Oke. Untuk sejarah peminatan cukup sekian dari Bapak Halim. Bahwasannya untuk belajar sejarah akan lebih mudah jika kalian membaca. Karena dengan tidak membaca, kalian akan kesulitan untuk memahami. Nah, ketika sudah membaca dan memahami ada pertanyaan, silahkan bertanya. Disitulah awal mula pertanyaan dimulai dengan membaca. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.